Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran biologi kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang sistem gerak pada manusia. Nah, materi sistem gerak pada manusia ini merupakan KD 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem pada gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Jadi yang akan dibicarakan di sini adalah diutamakan karena bagaimana kaitan sistem gerak dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi. Kemudian 4.5-nya menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Nah, untuk mencapai kompetensi ini, maka indikator pencapaian kompetensinya adalah ada 9 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi jenis gerak pada manusia. Yang kedua, menjelaskan beda gerak aktif dan gerak pasif. Yang ketiga, menganalisis hubungan pada gerak pasif. Yang keempat, menganalisis jaringan yang terlibat pada gerak aktif. Yang kelima, menganalisis proses gerak antagonis. Yang keenam, menganalisis proses gerak sinergis. Yang ketujuh, menganalisis mekanisme gerak. Yang kedelapan, menganalisis gangguan pada sistem gerak. Dan terakhir, membuat presentasi pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Nah, untuk mencapai indikator yang ke-9 ini, kamu akan diberi tugas berupa tugas proyek, membuat presentasi pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Nah, untuk tugas ini akan diberi waktu lebih kurang 1 bulan. Ya, silakan buatkan presentasinya dengan menggunakan PowerPoint tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, perhatikan video atau animasi yang berada di sebelah kanan atau sebelah kiri kamu. Itu adalah tulang yang bergabung membentuk rangka tubuh manusia, yang di sebelah kanannya ke arah depan, yang di sebelah kirinya adalah ke arah samping. Nah, perhatikan itu. Pertanyaannya, menurut kamu kira-kira mungkin tidak tulang itu bergerak seperti itu dengan sendirinya? Kemudian perhatikan gambar di sebelah kirinya. Itu adalah gambar posisi berlari, di mana yang di sebelah kanan dari gambar kiri itu adalah tulang yang diselimuti oleh otot. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu ada otot yang benar-benar terlihat jelas pada waktu orang sedang melangkah atau berlari. Nah, baik, kita kembali ke animasi gerak tulang yang di sebelah kanan. Mungkin kira-kira? Ya, mungkin ada yang menjawab mungkin, ada yang menjawab tidak. Tapi kebanyakan mungkin. Nah, tolong perhatikan. Di SMP kamu sudah mempelajari bahwa gerak itu ada 2. Yang pertama adalah gerak pasif atau rangka. Ya, gerak pasif. Nah, gerak aktif dilakukan oleh rangka atau oleh tulang. Nah, artinya pada gambar atau animasi yang di sebelah kanan tidak akan mungkin terjadi, karena tulang tidak akan bisa bergerak sendiri. Tulang tidak bisa bergerak sendiri. Karena tulang ini tidak bisa bergerak dengan sendirinya, makalah tulang itu disebut dengan alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Kenapa alat gerak pasif? Karena dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, beda halnya dengan otot. Otot bisa
bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkannya. Nah, tanpa ada yang menggerakkannya, dia bisa bergerak sendiri. Nah, maka oleh sebab itu otot disebut dengan gerak aktif, yaitu alat gerak yang bisa bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Nah, jadi alat gerak kita ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan. Sedangkan alat gerak aktif adalah alat gerak yang bisa bergerak tanpa digerakkan. Nah, itu dua jenis alat gerak. Nah, kita masuk ke alat gerak yang pertama adalah gerak pasif. Tadi alat gerak pasif merupakan rangka. Kita lihat. Nah, rangka pada tubuh manusia itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah tengkorak, yang kedua adalah badan, yang ketiga adalah anggota gerak. Nah, tulang tengkorak kalau kita lihat nih bagian depan tulang tengkorak, ini bagian sampingnya, tulang tengkorak. Nah, jelas tengkorak ini tidak akan bisa bergerak sendiri. Tapi Pak, kenapa ini rahang bisa bergerak? Yang kita lihat nanti rahang itu bergeraknya karena dia bergerak sendiri atau ada yang menggeraknya. Kita lihat nanti. Itu untuk tulang tengkorak, ya, ada 2 tulang tengkorak. Itu bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini masing-masing tulang ini, masing-masing kepala ini disusun oleh potongan-potongan tulang. Nah, disusun oleh potongan-potongan tulang. Kemudian berikutnya tulang badan yang terdiri dari 3, yaitu tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Nah, kita lihat tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini tulang rusuk dan tulang dada. Ya, ini bagian tulang belakang berhubungan dengan tulang rusuk. Nah, di belakangnya ada tulang dadanya. Nah, kita lihat ini juga tidak akan bisa bergerak. Tulang-tulang ini tidak bisa bergerak. Kemudian berikutnya masih tulang badan, ada tulang belakang. Nah, ini tulang belakang kita. Ingat, tulang belakang kemarin di SMP dipelajari terdiri dari 33 ruas yang terdiri dari 3 bagian. Ya, tulang leher, tulang belakang, tulang panggul, dan tulang ekor. Itu. Kemudian tulang panggul itu sendiri. Nih, tulang panggul. Nah, itu adalah tulang badan. Kemudian berikutnya kelompok yang ketiga adalah tulang gerak. Nah, tulang gerak itu terdiri dari kaki dan tangan. Nah, ini tulang tangan, ini tulang kaki, ya. Jadi 2, tulang tangan dan tulang kaki. Nah, itu rangka manusia. Jadi disusun oleh kumpulan tulang-tulang. Jadi rangka manusia itu disusun oleh kumpulan-kumpulan tulang. Nah, kumpulan tulang penyusunnya kalau rangka ada 3 kelompok. Kelompok tulang tengkorak, kelompok tulang badan, ya, kemudian kelompok tulang anggota gerak. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, tulang-tulang tadi, ya, itu memiliki hubungan, atau setiap tulang itu ada hubungannya. Karena ingat tadi rangka disusun oleh potongan-potongan tulang. Nah, setiap potongan-potongan itu akan saling berhubungan. Nah, hubungan antara tulang itu dapat kita bedakan menjadi 3 jenis hubungan, atau hubungan yang tidak memungkinkan adanya gerakan atau sinartrosis. Kemudian hubungan antara tulang yang memungkinkan adanya gerakan atau persendian disebut dengan diartrosis, dan hubungan antara tulang yang memungkinkan sedikit gerakan. Nah, baik, kita analisis satu demi satu kenapa disebut demikian. Kita mulai dengan yang pertama. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Hubungan antara tulang, sinartrosis. Nah, sinartrosis adalah persendian yang memperbolehkan gerakan dapat dilakukan menjadi. Ya, jadi sinartrosis
itu tidak memungkinkan adanya gerakan, tapi dapat dibedakan menjadi dua. Ya. Jadi sinartrosis adalah persenian yang tidak memperbolehkan gerakan. Ya, tidak akan terjadi gerakan itu pada sinartrosis. Nah, sinartrosis ini kalau kita lihat ada dua, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Nah, dari kalimat ini bisa kamu lihat bahwa fibro, kemudian kondrion, fibro dan kondrion. Nah, fibro itu adalah jaringan fibrosa, penghubungnya, kemudian kondrion adalah jaringan penghubungnya merupakan rawan. Berupa rawan. Ya, jadi kita ulang. Sinartrosis ada sinfibrosis ya, dan sinkondrosis. Jadi ada dua hubungan antar tulang yang tidak mungkin ada gerakan. Yang pertama adalah sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Bedanya apa? Kalau kita lihat sesuai dengan namanya. Ingat tadi, sinartrosis adalah hubungan antara tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, dia dibedakan menjadi berdasarkan bagian yang menghubungkan tulang itu. Jadi bagian yang menghubungkan dengan tulang ada berupa jaringan ikat fibrosa, ada yang berupa rawan. Nah, kalau jaringan ikat fibrosa, maka namanya adalah sinartrosis sinfibrosis. Kita lihat, misalnya, terdapat pada tulang tengkorak. Ya, nah, ini tulang tengkorak. Perhatikan ini tulang tengkorak. Ya, ini tulang tengkorak ini. Setiap tulang-tulang pada tulang tengkorak ada tulang tengkorak bagian atas, bagian samping, bagian depan, bagian belakang. Ya. Nah, tulang-tulang ini dihubungkan. Nih, penghubungnya ini adalah berupa jaringan ikat fibrosa. Makanya hubungan antara tulang yang seperti ini disebut oleh sinartrosis sinfibrosis. Jadi kalau penghubung antara tulangnya itu adalah berupa jaringan ikat fibrosa, makanya namanya sinartrosis sinfibrosis. Nah, bentuk simulasinya seperti ini. Nah, hati-hati karena ini hanya dihubungkan oleh ikat fibrosa, maka hati-hati tulang-tulang pada tulang korak ini bisa lepas. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus menggunakan helm pada waktu berkendara. Karena kalau kebentur, tidak langsung tulang kepala kita yang terbentur, tetapi helm. Nah, jika tulang kepala kita langsung terbentur, maka bukan tidak mungkin. Mungkin kalau kemungkinan pecahnya bisa kecil, tetapi lepasnya jaringan ikatnya, itu mungkin. Oke, itu yang pertama untuk sinartrosis sinfibrosis. Kemudian yang kedua adalah sinartrosis sinkondrosis. Nah, sinartrosis sinkondrosis ini, oh ya, tadi kata apa, jaringan penghubungnya ini disebut dengan sutura ya. Jadi nama hubungan antara tulang-tulang pada tulang tengkorak namanya sutura. Baik, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah sinkondrosis, sinartrosis sinkondrosis. Ya, dihubungkan oleh tulang, dihubungkan oleh rawan. Nah, kita lihat ini pada ruas-ruas tulang belakang, ruas tulang belakang yang 33 ruas itu antara tulang-tulangnya ini ada yang warna putih ini, ya, itu adalah rawan, ya, itu adalah rawan. Nah, begitu juga dengan pada tulang rusuk dan tulang dada. Di antara tulang rusuk dengan tulang dada itu juga ada penghubungnya berupa rawan. Sehingga hubungan yang seperti itu disebut dengan sinartrosis sinkondrosis. Kemudian yang kedua dari hubungan antar tulang ini, yang pertama tadi sinartrosis ada dua, yaitu fibrosis dan kondrosis. Yang kedua adalah diartrosis. Nah, ini diartrosis. Nah, diartrosis adalah persenian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, jadi kalau sinartrosis tadi tidak memungkinkan adanya gerakan, sedangkan diartrosis memungkinkan adanya gerakan.
Nah, karena tidak mungkin terjadi gerakan, maka sering disebut dengan sendi. Nah, dia dibedakan menjadi ada sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, sendi luncur. Ya. Nah, kan kita lihat satu demi satu nanti jenis sendinya. Silakan kamu pelajari lebih lanjut tentang sendi ini. Kita lihat yang akan kita analisis adalah hubungannya. Baik, kita mulai hubungannya. Kita mulai dengan sendi yang pertama. Nah, kamu perhatikan, ini sendi yang pertama adalah sendi engsel. Perhatikan sendi engsel ini. Yang pertama kau perhatikan gerakannya. Tuh di animasi itu kelihatan gerakannya. Kira-kira gerakannya berapa arah tuh? Ya, gerakannya hanya satu arah. Ya. Hanya satu arah. Makanya disebut dengan sendi engsel. Gerakannya satu arah. Nah, kemudian kamu lihat, perhatikan di sini. Ini ada lekukan, ada yang bongkol, berbongkol, ada lekukan. Itu ciri khas sendi engsel. Tapi lekukannya itu ada penahannya di sini nih. Ini ada penahannya, perhatikan. Ya. Jadi ada penahannya. Kenapa ada penahannya? Karena dia gerakan hanya satu arah. Ya. Tidak bisa kita teruskan ke belakang. Ini kalau pada siku kita. Nah, makanya di bagian siku kita itu ada tulang yang bagian belakang ini kelihatan ada siku. Ya. Sehingga tidak dapat diteruskan ke belakangnya. Nah, begitu juga pada lutut. Nah, pada lutut ini kalau perhatikan pada lutut, kenapa tidak bisa hanya bisa ke belakang? Nah, kalau tangan tadi hanya bisa menekuk ke depan, sedangkan kaki hanya bisa menekuk ke belakang. Kenapa? Nah, kalau kita analisis bahwa di bagian tulang ini, tulang belakang di bagian tangan ini, kan tulang tangan bagian bawah ini ada dua tuh, ya. Ada tulang hasta, ini bagian belakang ini tulang hasta, dan ada tulang pengumpil. Nah, di tulang hastanya ini, bagian belakangnya itu akan melengkung seperti ini. Itu fungsinya adalah untuk menahan tulang lengan atas, humerusnya, ya, lengan atasnya tertahan. Jadi dia tidak bisa ke arah belakang, hanya bisa ke depan. Nah, kemudian ini di kaki, di lutut kita, itu hanya bisa ke belakang, tidak bisa ke depan. Kenapa tidak bisa ke depan? Karena di bagian depan ini akan ditahan oleh tulang tempurung lutut atau sering disebut dengan patella. Nah, sehingga tidak bisa ke depan. Nah, jadi gerakan satu arah, ada lengkungannya, ada cekungannya, tetapi ada penahannya supaya dia tidak kelewatan. Oke, itu untuk sendi engsel. Letaknya di mana sendi engsel? Ya, letaknya sendi engsel yaitu di siku dan di lutut. Kita lanjutkan ke sendi berikutnya. Nah, sendi berikutnya adalah sendi peluru. Nah, perhatikan, sendi peluru mirip dengan sendi engsel tadi, dia berupa ada mangkuknya, ada bongkolnya. Tapi bedanya kalau pada sendi engsel tadi, mangkuknya bisa ditahan. Nah, kalau ini mangkuknya tidak bisa ditahan gerakannya. Jadi, gerakannya bisa ke segala arah. Ya, jadi ada bongkol, ada mangkuknya. Nah, gerakannya bisa ke segala arah. Bisa mutar, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya. Nah, sehingga sendi peluru ini disebut dengan gerakan ke segala arah. Digerakannya ke segala arah, atau yang disebut dengan gerakannya bisa 3 arah. Ya. Ke kiri, kanan, depan, belakang, kiri kanan, atas bawah, dan mutar. 3 ya. Jadi atas bawah, kiri kanan, dan mutar. Nah, itu disebut dengan sendi peluru. Nah, di mana letak sendi peluru? Coba kamu bayangkan, kira-kira letaknya di mana yang gerakannya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kemudian bisa mutar. Ya, benar. Letaknya ada di pangkal lengan kita. Yang pertama di pangkal lengan. Kemudian yang kedua adalah di pangkal paha.
Itu untuk sendi peluru. Ingat tadi sendi peluru bentuknya ada yang seperti bongkol, kemudian ada yang seperti mangkuk. Gerakannya 3 arah, kiri, kanan pertama, atas, bawah kedua, dan melingkar atau memutar untuk yang ketiga. Oke, itu untuk sendi peluru. Kemudian berikutnya sendi geser. Nah, sesuai dengan namanya sendi geser ini hanya bisa bergeser. Nah, bagian dasar dari tulangnya umumnya adalah mendekati datar. Mendekati datar. Jadi tidak melengkung seperti di sendi engsel atau sendi peluru tadi. Sendi peluru tadi kan bongkolnya bulat tuh. Ya, ada mangkuknya. Walaupun mangkuk pada sendi peluru itu lebih dalam mangkuknya. Bongkolannya lebih dalam. Nah, kalau sendi engsel kemarin kan tadi mangkuknya tidak terlalu dalam, kemudian ada penahannya. Nah, sedangkan ini tidak ada mangkukannya, ya. Hampir-hampir datar. Nah, dia hanya bergeraknya bisa bergesernya ke depan belakang, kiri kanan, tidak bisa mutar. Ya, tidak bisa mutar. Dia hanya bisa geser kiri kanan depan belakang. Ya. Ya, kiri kanan depan belakang. Nah, di mana itu adanya? Nah, adanya adalah di tulang pergelangan tangan. Nah, di pergelangan tangan. Gerakannya di tulang. Ini tulangnya. Ya. Gerakannya 2 arah. Nah, itu untuk geser. Nah, coba kamu cari lagi kira-kira di mana lagi letak sendi geser itu. Ya, selain di pangkal di pergelangan tangan, maaf, di pergelangan tangan. Baik, kita lanjut ke sendi berikutnya. Ya. Nah, sendi yang lain ada sendi gulung, ada sendi putar, ada sendi peluru, ada sendi pelana. Nah, sendi peluru sudah kita bicarakan, sendi geser sudah kita bicarakan, sendi engsel sudah kita bicarakan. Kemudian sendi gulung belum, sendi putar belum, kemudian sendi pelana belum. Nah, silakan kamu cari informasi untuk sendi-sendi ini, ya. Silakan kamu analisis. Nah, lengkapi tabel berikut ini. Ya. Nanti ini nama sendinya, kemudian jumlah gerakan, satu lagi di samping kanannya adalah letaknya. Ya. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan seperti biasa di tugas tim. Nanti akan Pak buatkan channelnya. Ya. Jadi tugasnya adalah analisis hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan untuk yang diartrosis. Ya. Sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur. Apa yang dicari dianalisa adalah jumlah gerakannya, arah gerakannya, dan letaknya. Ya. Jumlah arah gerakan, jumlah dan arah gerakan, kemudian letaknya di mana. Oke. Baik, kita lanjut ke hubungan antar tulang berikutnya, yaitu ampiartrosis. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara 2 jenis, sinartrosis dan diartrosis. Sinartrosis tidak memungkinkan adanya gerakan, diartrosis memungkinkan adanya gerakan secara bebas. Nah, sekarang yang ketiga adalah ampiartrosis, hubungan antara tulang yang memungkinkan hanya sedikit gerakan. Nah, hubungan antara tulang yang memungkinkan sedikit gerakan ini ada 2 jenis, yaitu sindesmosis dan simpisis. Ya, desmosis dan pisis. Nah, bedanya sama seperti yang sinartrosis tadi adalah dibedakan berdasarkan bagian yang menghubungkan tulang itu. Nah, jika dia berupa jaringan ikat ligamen, maka itu namanya adalah desmosis ligamen. Sedangkan jika dihubungkan oleh rawan,
maka namanya adalah simpisis. Ya, jadi Pak ulang. Dua jenis gerakan pada ampiartrosis yang mungkin hanya sedikit gerakan ini, ya, itu dibedakan menjadi sindesmosis dan simpisis. Nah, kenapa dibedakan menjadi dua? Tergantung dari bagian yang menghubungkan tulang tersebut. Apabila tulangannya dihubungkan oleh jaringan ikat disebut dengan ligamen, serabut dengan ligamen. Jadi pada tulang simpisis ini jaringan penghubungnya ada dua, ikat dan ligamen, ya. Serabut, jaringan ikat serabut dan ligamen. Jadi dua, ada serabut, ada ligamen penghubungnya, ya. Nah, itu disebut dengan sindesmosis. Jika penghubungnya berupa rawan, maka simpisis. Nah, contohnya bisa kita lihat. Misalnya di sini dikatakan antara tulang fibula. Kita lihat yang mana yang tanya ini sindesmosis. Kita klik nomor 1 ini. Nah, nih. Jadi di hubungan antara tulang di sini nih. Nah, di sini kan nempel tuh pada tulang paha, tulang betis. Tulang betis kita ini tulang kaki bagian bawah itu ada dua tulang, ada tulang betis, ada tulang kering. Nah, hubungan antara tulang kering dengan tulang betis inilah yang merupakan sindesmosis. Ya, tibia dan fibula. Ya. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, nih persendian antara tulang sarkum dengan tulang ilium. Tulang sarkumnya ini tulang iliumnya. Ya. Ini pada pangkal dekat panggul kita. Ya. Nih. Ini tulangnya. Ini. Nah, ini dihubungkan oleh jaringan ikat dan ligamen. Ini ligamennya. Ya. Nah, itu untuk yang sindesmosisnya. Jadi sindesmosis ini jika ampiartrosis ini jika sindesmosis maka penghubungnya adalah berupa ligamen dan jaringan ikat. Kemudian yang berikutnya adalah yang simpisis. Ya, ini contohnya simpisis adalah dihubungkan oleh rawan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ya, nih. Antara tulang rusuk dengan tulang belakang. Nah, di sini nih. Nah, ini. Nah, nih. Ya. Tuh. Itu antara tulang rusuk dengan tulang belakang itu dihubungkan oleh rawan. Ya, dihubungkan oleh rawan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama nih, tulang rusuk ya, ruas tulang belakang nih, maaf, ruas tulang belakang nih. Nah, nih, di sini ya. Nih apa tunjuk tuh? Ya, apa tunjuk tuh? Tengah-tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah tulang rusuk dengan tulang belakang. Nah, nih, sama. Ini antara tulang rusuk dengan tulang belakang. Ini tadi di sini. Tadi di sini, ya. Nah, ini yang tadi yang ruas-ruas tulang belakang tadi ya untuk yang pertama ya. Itu yang pertama. Ini tulang rawannya ini nih. Nah, ini tulang rawannya. Ini tulang rawannya. Yang warna agak merah ini tulang rawan. Ini rawan ini. Ya. Pertama. Itu yang kedua, ini tadi yang keduanya. Nah, ini. Antara tulang rusuk dengan tulang belakang. Jadi yang pertama tadi adalah ruas-ruas tulang rusuk. Ya, ruas-ruas tulang rusuk ini ada rawan. Ini rawan penghubungnya ini. Nah, itu yang disebut simpisis. Nah, itu untuk hubungan tulang, ya, hubungan tulang. Berikutnya ke alat gerak aktif, yaitu otot. Baik, kita perhatikan ini untuk gerak aktif. Nah, kalau perhatikan dua gerakan ini, yang pertama di sebelah kanan itu adalah gerakan jantung, yang di sebelah kirinya adalah gerakan otot lengan atas.
Otot lengan atas. Kira-kira menurut kamu apa bedanya? Gerakan kedua tuh. Ya, gerakan yang pertama itu gerakan jantung, gerakannya di luar kehendak kita. Jadi gerakannya di luar kehendak kita. Sedangkan yang ini gerakannya menurut kehendak kita. Jadi gerakannya menurut kehendak kita. Kita apakan gerakannya. Kadang-kadang yang di sebelah kanan tidak menurut kehendak kita. Baik, kita lanjut. Nah, struktur otot ini, perhatikan struktur otot. Ini otot itu bentuk seperti ini. Nih, masih ingat kemarin bahwa otot itu ada berdasarkan letaknya, ada dua. Ada otot rangka dan otot organ dalam. Ya. Berdasarkan struktur jaringannya, ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Itu yang kemarin kita sudah bicarakan. Nah, sekarang kita struktur otot secara keseluruhan. Nah, ini otot, ini adalah otot lengan atas. Nah, otot lengan atas ini ada dua jenis otot, yaitu otot bisep dan otot trisep. Nah, coba kamu analisis kira-kira mengapa disebut dengan otot bisep dan otot trisep. Ya, silakan coba dianalisis kenapa disebut otot bisep dan otot trisep. Silakan nanti masukkan dalam tugas juga. Ya, jadi tugas yang keduanya adalah analisis kenapa pada otot lengan itu ada yang disebut dengan otot trisep dan ada otot bisep. Baik, kita lihat strukturnya. Ini struktur, ini bagian yang warna putih ini di bagian atas ini. Nah, itu ada disebut dengan tendon, ya, atau urat. Ya, adalah sekumpulan jaringan ikat yang berserat kuat untuk menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Jadi tendon itu adalah bagian otot yang menghubungkan dengan tulang. Nah, itu tendon. Nah, tendon itu ada di atas, ada yang di bawah ini. Nah, ini juga tendon. Ya. Nah, cuman bedanya apa? Kalau dia pada tulang yang tidak bergerak, tulangnya tidak bergerak, itu namanya tendon. Jika tulangnya bergerak, itu namanya adalah insersi. Jadi ada dua, penghubung otot dengan tulang. Jika dia pada tulangnya tidak bergerak disebut dengan tendon. Jika tulangnya bergerak disebut dengan insersi. Nah, ini juga bagian ini kan bisa bergerak, bagian bawah, tulang bawah ini kan bisa bergerak. Ya. Satunya berhubungan dengan tulang pengumpil, satunya berhubungan dengan tulang hasta. Nah, itu ada insersinya, nah, insersi juga. Tapi jika dia berhubungan dengan tulang lengan atas, ini lengan atas, nah, maka disebut dengan tendon. Oke, itu struktur. Nah, otot ini kalau kita ambil satu otot tadi, itu adalah kumpulan dari, ya, kumpulan dari otot. Nah, ini adalah kumpulan dari otot. Nah, otot bisep ini, ada tadi ada dua, ada otot bisep, ada otot trisep. Nah, kenapa disebut bisep? Kenapa disebut trisep? Nanti kita silakan kamu kerjakan tugasnya. Nah, kemudian ini serabut ototnya, ini serabut otot. Serabut otot disusun oleh otot, ya, disusun oleh otot. Ototnya otot tunggal. Ya, ini jadi serabut otot disusun oleh otot-otot tunggal atau serabut otot. Jadi otot disusun oleh serabut otot. Nah, pada serabut otot ini serabut otot disusun lagi, ya, oleh myofibril. Ya, myofibril. Nah, kemudian myofibril ini diselimuti oleh sarkolema. Ya, sarkolema. Jadi otot disusun oleh serabut otot. Nah, pembungkus serabut otot disebut dengan sarkolema. Ya, sel otot ini. Nah, ini myofibrilnya. Nah, otot sendiri disusun oleh myofibril. Nah, pada myofibril ini ada bagian, kamu lihat ada bagian yang garis-garis ini, ya, garis ini dan garis ini, itu adalah disebut dengan sarkomer. Jadi satu sarkomer. Nah, itu struktur otot itu kalau kita analisis. Jadi otot disusun oleh
Sebut otot disusun oleh sel otot. Serabut otot dibungkus oleh sarkolema. Baik, kita lanjut. Satu sarkomer tadi. Nah, ini satu sarkomer kan, ini satu sarkomer tuh. Nah, tadi ada sarkolema pembungkusnya. Jadi sarkomer disusun oleh pembungkus sarkolema. Nah, sarkolema disusun oleh miofibril. Nah, pada miofibril tadi ada sarkomernya. Nah, pada sarkomer kau perhatikan di sini, sarkomer ini disusun oleh dua buah filamen atau protein, yaitu berupa aktin dan miosin. Aktin dan miosin, ya, berupa aktin dan miosin. Nah, ini perhatikan, ini aktinnya, ini miosinnya. Nah, pada masing-masing ini itu ada garis penghubungnya. Ya. Nah, ini. Nah, tugas yang ketiga. Ya. Coba bedakan apa itu zona H, apa itu zona Z. Ya, apa itu zona H, apa itu zona Z, dan apa itu garis M. Ya. M. Ya, jadi apa itu zona Z, zona H, dan garis M. Kemudian berikutnya ini apa itu daerah I, daerah A. Daerah I dan daerah A. Ya, itu tugas yang ketiga. Nah, itu secara struktural. Baik, kita lanjut. Nah, otot tadi dikatakan merupakan bisa bergerak sendiri. Nah, gerak pada otot itu dapat dibedakan menjadi 3 gerak, menjadi 2 gerak, maaf, gerak antagonis dan gerak sinergis. Baik, kita mulai dengan gerak antagonis. Nah, kira-kira menurut kamu apa itu antagonis? Ya, antagonis adalah saling berlawanan. Ya, saling berlawanan. Nah, kita lihat gerak antagonis. Nah, gerak antagonis itu ada 5. Depresi, elevasi, depresi, elevasi, adduksi, abduksi, abduksi, adduksi, fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi, inversi, dan eversi. Ya, kita lihat nih. Ini gerak antagonisnya, ya. Misalnya ini, pada waktu dengan kita ke atas, maka otot ini akan memendek, ininya memanjang. Ya. Otot lurus, ini memanjang, ini mendek. Nah, maka otot antara otot bisep dan otot trisep ini kerjanya berlawanan. Begitu juga pada jantung. Ya, juga pada jantung. Jika di sini adalah memendek, maka ini akan mengembang. Ya, jika otot jantung bagian bawah atau ventricle, maka jika ventrikelnya adalah berkontraksi, maka atriumnya relaksasi. Begitu sebaliknya. Nah, gerakan yang demikian disebut dengan gerakan antagonis. Ya, disebut dengan gerakan antagonis. Nah, gerakan antagonis ada gerakan yang pertama, ya, gerakan antagonis yang pertama. Nah, ini gerakannya mengangkat ke atas, ke bawah. Ya. Itu kerja ototnya, antagonisnya adalah otot bisep dengan otot trisep. Oke. Ini perhatikan lagi, di atas bawah, ya. Ini ke depan belakang, ya, depan belakang, masih otot bisep dan otot trisep, ya. Ini perhatikan juga di gerak otot di sini, ini gerakannya.
Oke. Nah, ini perhatikan nih gerakan otot. Yang pertama nih, pada waktu kita meluruskan dan membengkokkan tangan, ya, ini pada waktu kita lurus, ini bengkok. Nah, pada waktu lurus, maka otot bicep, ya, otot di atas ini akan memanjang, sedangkan otot bawahnya akan memendek. Kalau kita membengkokkan tangan, di atasnya ini otot yang ini adalah akan memendek, ini akan memanjang. Nah, gerakan membengkokkan dan lurus ini disebut dengan gerakan ekstensi dan fleksi. Ya. Kemudian yang ini gerakan tangan kita pada waktu menengadahkan melengkup tangan. Kau perhatikan, ini ototnya pada waktu kita menengadahkan tangan, maka otot ini akan memanjang, ini akan memendek ototnya. Ya, ini akan memanjang. Jadi ini memanjang, ini mendek ototnya. Nah, kemudian pada waktu kita menelungkup telapak tangan, maka terbalik. Yang ini akan memanjang, ini memendek. Nah, ini yang memendek. Jadi yang tadinya memanjang menjadi pendek, yang tadinya pendek menjadi panjang. Nah, gerakan menelungkup dan mengandahkan telapak tangan inilah yang disebut dengan gerak supinasi dan pronasi. Gerak supinasi dan pronasi. Oke, nah itu untuk gerak antagonis. Nah, berikutnya nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya, nanti akan disampaikan lagi. Ya, untuk sementara itu dulu, ya. Untuk sementara itu dulu akan kita bicarakan. Jadi ada 3 tugas. Tugas yang pertama tadi adalah menganalisis untuk diartrosis, jaringan-jaringannya di mana, ya, letaknya di mana, nanti akan Pak berikan dalam untuk tugasnya. Kemudian yang kedua tadi adalah ototnya, dan yang ketiga, yang terakhir tadi adalah beda antara bicep dengan tricep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.